Di sini saya akan menjelaskan tentang di sini saya akan menjelaskan tentang fase 1, step 1 untuk negara Vietnam. Oke, langkah pertama yang dilakukan adalah mengimport Natural Earthquake Star untuk melakukan data map. Lalu zoom ke arah Vietnam, kemudian kita add layout dengan cara menekan menu project dan new print layout seperti gambar di sebelah kanan. Lalu kita import map tersebut ke halaman layout dengan add map, kemudian menambahkan map inset untuk ibu kota Vietnam dengan cara yang sama. Nah, jika sudah di map inset untuk ibu kota Vietnam bisa terlihat di sebelah kanan. Kemudian langkah terakhirnya adalah menambahkan picture untuk gambar kompas, kemudian scale bar untuk skala map, kemudian labels untuk menambahkan kata Vietnam. Sudah dilihat di sini ada add itemnya ada 3 ya, ada 4 ya. Yang pertama itu kota untuk background Vietnamnya, kemudian ada picture, kemudian ada scale bar dan ada Vietnam. Berikut hasil dari page 1, step 1 untuk map Vietnam. OSM dari repositori plugin resmi QGIS. Lihat menggunakan plugin untuk petunjuk dengan mengunduh plugin. Contohnya seperti pada gambar berikut ini. Setelah terinstall, pilih plugin dari Vector, Quick OSM, dan Quick OSM. Seperti pada gambar ya. Masukkan key, value, dan nama ibu kota negara. Perluas bagian lanjutan dalam model data OSM. Fitur direpresentasikan menggunakan node, cara, dan relasi. Karena kami tertarik dengan fitur titik, lalu dapat memilih node dan points, klik jalankan query. Dan ini adalah hasil dari yang sudah dilakukan dari step-step. Oke, di sini saya akan menjelaskan versi kedua step 1.
untuk Gunung Kilimanjaro. Pertama kita ngambil data dari Explorer US.government dengan settingan seperti berikut. Yang pertama kita atur World Future, kemudian namanya Kilimanjaro, lalu kita pilih uh, gunung yang muncul atau gunung Kilimanjaro yang muncul. Setelah itu kita download datanya 30 ARC SIC 28 MIB. Kemudian file yang sudah kita download tadi kita masukkan ke dalam QGIS dengan add raster layer. Nah, itu data raster datasetnya bisa menggunakan data yang tadi kita sudah download yang NEA 300. Kemudian kita membuat split raster dengan map yang sudah ada agar difokuskan ke area Gunung Kilimanjaro. Settingannya sebagai berikut dengan nama mt_Kilimanjaro. Lalu kita membuat hillside dengan azimut 315 dan altitude like 45 menggunakan toolbox. Aturannya sebagai berikut. Dan dengan nama mt_Kilimanjaro mt_hillside dengan format TIF. Kemudian kita membuat counter dengan interval 250 dengan toolbox. Bisa lihat settingannya sebagai berikut dan dengan nama mt_Kilimanjaro_counter dengan format GPKG. Setelah itu kemudian kita membuka atribut data dari counter dan memilih elevasi taruh paling atas dengan cara kita klik kanan di counternya, nanti kita pencet atribut datanya dan akan muncul seperti berikut. Kita pilih yang paling atas, lalu mengatur smooth dari counter tersebut menjadi 5 kali iterasi. Kita arahkan ke ujung Kilimanjaro. Nah, settingannya sebagai berikut, iterasinya sampai 5 kali. Nah, itu file counter bisa diekspor dengan format KML atau Keyhole Markup Language dengan nama counter_smoothed.kml. Kita pencet OK. Lalu file tersebut bisa kita buka melalui Google Earth. Kita lihat hasil dari pengerjaan kita Gunung Kilimanjaro berwarna merah. Oke, terima kasih.
Raster, lalu masukkan file yang sudah di-download. Contoh file saya adalah bx24 geotify 1-02.ti yang telah saya unduh. Klik kanan layar bx24 dan pilih Properties. Contohnya adalah di gambar ini ya. Pilih tab piramida, tahan tombol kontrol dan pilih semua resolusi yang ditawarkan di panel resolution. Biarkan opsi lain ke default dan klik bangun piramida. Setelah proses selesai, klik OK. Sebelum kita mulai, kita perlu mengatur opsi digitalisasi default. Buka pengaturan dan pilih option. Pilih tab digitalisasi lalu sesuaikan sesuai berikut ini yang ada pada gambar. Buat new geopack lalu simpan di tempat yang Anda inginkan. Untuk table name beri nama roads. Bagian geometri pilih tipe line dan isi field list dengan nama class lalu max length 50. Klik icon berikut ini, lalu tandai wilayah yang akan dibuat. Setelah itu beri nama. Klik roads dan pilih properties, pilih simbol sesuai yang berikut, lalu klik OK. Klik kanan di pojok kanan atas yang tidak ada menu, lalu klik jika sudah muncul banyak pilihan. Checklist yang sesuai ada di foto berikut ini. Snapping toolbar. Klik icon logo magnet, lalu klik yang di sebelahnya. Pilih open snapping. Klik icon toggle editing dan klik icon sebelahnya, lalu tandai wilayah yang ingin ditandai dan di save. Buat new geopack baru, lalu beri nama parks pada tabel name. Untuk geometrinya, pilih tipe multi-polygon dan bagian field listnya beri nama dengan length 50. Klik parks, toggle editing dan icon sebelahnya, lalu tanda wilayah yang akan ditandai. Beri nama pada wilayah yang sudah ditandai. Lalu klik OK. Klik icon yang ada pada gambar, lalu checklist pada bagian parks. Klik menu yang dilingkari, lalu tandai wilayah. Lalu setelah itu, klik menu toggle editing jika sudah ditandai wilayahnya. Lalu kita buat new geopack baru dengan table name bernama buildings. Geometry type pilih tipe polygon dan fields-nya beri name dengan length 50. Klik kanan di pojok kanan atas yang tidak ada menunya. Jika sudah muncul pilihan checklist shape digitizing toolbar seperti pada gambar ini. Lalu klik icon tersebut, pilih add rectangle from extend. Klik add rectangle from center and a point, lalu tandai wilayah sesuai map Anda. Lalu selesai. Page 3 step 2 mendownload data populasi di website cetek JSON Columbia E2, kemudian memilih tahun 2010 dan 2020 untuk di-download dengan format temporal single year, format file geotiff dan resolusi 2.5 minute. Kemudian kedua file tersebut kita import ke kanvas QGIS untuk ditampilkan seperti gambar ini. Lalu kita identify menggunakan identify result dan memilih titik random di map. Selanjutnya, kedua file 2010 dan 2020 kita styling menggunakan layer styling dengan settingan seperti di samping. Single brand, pseudo color, kumulatif, count code 2%-9%. Selanjutnya mencari perbandingan dari kedua file 2010 dan 2020 menggunakan raster kalkulator dan output filenya bernama population change 2020-2010. Lalu kita masukkan file output tersebut dan mengubahnya styling seperti gambar di samping yang membedakannya hanya color rem saja. Agar lebih mudah membedakan, template masknya kita membuat styling warna dengan cara mengganti layer stylingnya menjadi biru
dengan value 1000 sebagai deciline. Kuning dengan value 100.000, oranye dengan value 1000 sebagai growth, dan merah dengan value 100.000 sebagai high growth. Thematic map dengan population change selesai. Dan ini hasilnya.